Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Nama Mauluda, NIM 211F10488, kelas A6, angkatan 2021-2022, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya akan mempresentasikan tugas UTS Pendidikan Disabilitas Tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi tunanetra. Tunanetra berasal dari bahasa Jawa. Tuna artinya rugi, netra artinya mata. Jadi, pengertian tunanetra adalah kerugian yang disebabkan oleh terganggunya organ mata. Ada 5 hal tentang tunanetra. Yang pertama, definisi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, kriteria. Yang keempat, klasifikasi. Dan yang kelima, karakteristik. Definisi adalah batasan suatu fatan atau objek dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kejadian. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Yang ketiga, kriteria. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Yang keempat, klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokan yang berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Yang kelima, karakteristik. Karakteristik adalah gaya hidup seseorang yang berkembang secara teratur hingga tingkah laku tersebut menjadi lebih konsisten. Kriteria tunanetra dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan melihat. Yang kedua, kemampuan terhadap persesi-persesi cahaya. Yang ketiga, kemampuan melihat ketajaman penglihatan melalui Sneller test. Yang keempat, kemampuan saat terjadinya ketunanetraan. Sedangkan karakteristik dibagi menjadi 2. Yang pertama, secara fisik. Yang kedua, secara psikis. Karakteristik secara fisik yaitu kekurangan penglihatan dari lahir yang mengakibatkan terganggunya perkembangan motorik halus dan motorik kasarnya. Motorik halus seperti menulis, seperti membaca, atau seperti menjahit. Sedangkan karakteristik psikis yaitu ketidakmampuan yang berbeda antara buta dan tuna kurang menunjukkan keruginiti atau kaku. Ada 5 hal tentang tunanetra, yaitu yang pertama, definisi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, kriteria. Yang keempat, klasifikasi. Dan yang kelima, karakteristik. Saya akan menjelaskan definisi secara satu persatu. Yang pertama, definisi. Definisi adalah batasan suatu fata atau objek, konsep dan keadaan-keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kejadian. Jadi semua hal itu harus kita beri batasan-batasan agar tidak meluber kemana-mana. Yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah menentukan
atau menetapkan identitas seseorang. Jadi, identifikasi tunanetra dilihat secara anatomi fisiologis. Anatomi fisiologis menyangkut struktur dan anatomi fungsi organ mata, sehingga tunanetra itu adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi mata. Karena kerusakan anatomi mata tersebut akibatnya menyebabkan terganggunya fungsi pada penglihatan. Identifikasi tunanetra secara anatomi dan fisiologis itu dibagi menjadi dua, yaitu secara medis, secara estetis optometris. Tunanetra yang terjadi secara medis yaitu ketunanetraannya dikaitkan dengan penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya, sehingga membutuhkan layanan khusus. Tunanetra secara estetis optometris yaitu ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan. Jadi anatomi fisiologi di sini sehingga terlihat jelek dan perlu dikoreksi dengan memodifikasi dengan alat bantu. Tunanetra secara medis yaitu dikaitkan dengan penyakit kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra ini membutuhkan pengobatan dan diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya, sehingga membutuhkan layanan khusus. Tunanetra secara estetis optometris yaitu ketunanetraan yang diartikan sebagai keadaan di mana mata ini mengalami kerusakan. Jadi anatomi fisiologi ini sehingga terlihat jelek perlu dikoreksi dengan memodifikasikan atau memakai alat bantu. Adapun bagian tunanetra yang ketiga yaitu kriteria tunanetra. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria tunanetra sendiri dibagi lagi menjadi 4 bagian agar kita mudah untuk mempelajarinya tentang kriteria tunanetra, yaitu sebagai berikut: kemampuan melihat, kemampuan terhadap resepsi cahaya, kemampuan melihat ketajaman penglihatan. Penggolongan ketunanetraan di antara 4 tersebut yaitu kemampuan melihat. Kemampuan melihat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu buta dan low vision atau kurang penglihatan. Ciri-ciri buta yaitu ada 2. Buta total yaitu tidak bisa melihat sama sekali, baik terang atau gelap. Ciri yang kedua, memiliki sisa penglihatan bagi mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan cerah. Untuk yang low vision atau kurang penglihatan, ciri-cirinya hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Kemudian ciri low vision yang kedua yaitu projesi cahaya, dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Ciri low vision yang ketiga yaitu penglihatan samping, sehingga pengamatannya rendah, hanya terlihat bagian kiri, jadi hanya samping saja. Ciri low vision yang keempat yaitu
penglihatan bercak, pengamatan pada bagian tertentu yang tidak bisa terlihat, yaitu buta dan low vision atau kurang penglihatan. Buta. Adapun ciri-cirinya buta itu ada dua, yaitu buta secara total, tidak bisa melihat sama sekali, baik terang atau gelap. Ciri buta yang kedua yaitu memiliki sisa penglihatan bagi mereka yang masih bisa melihat, yaitu antara gelap dan cerah. Sedangkan ciri-ciri low vision atau kurang penglihatan yaitu hanya bisa membedakan gelap dan terang. Yang ciri yang kedua yaitu cahaya dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Ciri low vision yang ketiga yaitu penglihatan samping sehingga pengamatannya rendah, hanya terlihat bagian kiri. Ciri low vision yang keempat, penglihatan bercak, pengamatan pada bagian tertentu yang tidak bisa terlihat. Bagian tunanetra yang keempat adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Klasifikasi adalah sebuah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan. Klasifikasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal, tetapi membutuhkan lensa atau alat bantu seperti kacamata. Yang kedua, kelompok ketajaman penglihatannya kurang atau sedang yang membutuhkan pencahayaan dan alat bantu penglihatan khusus. Yang ketiga, kelompok yang memiliki penglihatannya rendah atau sedang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman akibat kerusakan penglihatannya. Yang keempat, kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, jadi kemampuan lantang pada yaitu rendah dan perlu alat bantu untuk membaca. Yang kelima, kelompok yang buta total. Di bab yang kedua, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tunanetra. Yang pertama, penyebab kelainan pada mata dari segi medis dan kedokteran. Yang kedua, penyakit yang dapat mengakibatkan kelainan pada mata. Yang ketiga yaitu macam-macam penyakit mata. Yang pertama, penyebab kelainan mata dari segi medis dan kedokteran yaitu apa saja? Masa prenatal atau sebelum kelahiran, atau masa perinatal yaitu saat kelahiran, masa postnatal atau sesudah kelahiran. Yang kedua, penyakit yang dapat mengakibatkan kelainan pada mata yaitu yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena pola hidup. Biasanya dia jadi penyakit sistemik. Jadi, penyakit hipertensi diabetes mellitus ini adalah termasuk penyakit yang berat yang dapat mengenai seluruh bagian tubuh manusia melalui aliran darah. Penyakit ini berkomplikasi dengan penyakit lainnya. Jadi pada organ mata, kasus ini dapat menyebabkan penyakit retinopatia katarak. Ini sangat makin meningkat sesuai dengan lamanya penyakitnya.
Pola hidup seseorang dalam pengendalian kadar gula dan kolesterol penyebab penderita penyakit diabetes mellitus ini juga akan menyerang pada organ mata. Yang diserang biasanya akan timbul katarak. Dioperasi pun biasanya masih kembali. Dan yang kedua yaitu hipertensi. Hipertensi mengakibatkan arteriostik erosi, yaitu mengalami penyempitan pembuluh darah atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak yang memberikan gejala eksudasi dan pendarahannya. Ketika pembuluh darah di otak pecah, maka akan terjadi pendarahan retina. Dan akhirnya terjadi penyumbatan arteri atau vena centralis retina yang menyebabkan gangguan penglihatan dari tingkat gejala ringan, sedang, bahkan sampai tingkat berat. Yang ketiga, oftalmopati pendokrin, yaitu kelainan endokrin. Kelainan menyebabkan kelainan pada mata yang mengakibatkan kesulitan dan kekurangan atau bahkan berkelebihan sirkulasi darah dalam tubuh. Misalnya, kasus hipertiroid ini akan timbul lemak di belakang bola mata hingga mata jadi menonjol ke depan, sehingga kelopak mata tidak bisa tertutup rapat. Jadi seperti ini, menonjol seperti ini. Yang keempat, infeksi sistemik. Infeksi sistemik penyakit mata yang disebabkan oleh virus. Bibit penyakit yang dibawa oleh serangga jamur yang menyerang selaput mata jadi infeksi. Dapat juga merusak organ-organ selaput mata yang tipis, bahkan menyebabkan penyakit bergulma atau borok atau ulkus. Infeksi pada mata lama-kelamaan akan berkembang pada mata bagian dalam dan akan bisa mengakibatkan kebutaan. Yang kelima, radang konjungtiva atau bahasa ilmiahnya disebut konjungtivitis gonorrhoeae. Radang konjungtiva atau konjungtivitis gonorrhoeae adalah infeksi karena tuberkulosis atau penyakit TBC. Penyakit kelamin, alergi difteri, sehingga terjadi radang kornea yang luas dan kornea yang dalam, sehingga akan terjadi namanya ulkus atau borok pada infeksi. Radang karta luas, radang fuse karena rematik luas karena penyakit sipilis, penyakit yang kotornya di kelamin, menjadikan peradangan di retina dan kornea. Yang keenam, kelainan genetik. Kelainan genetik banyak ditemukan pada kasus kelahiran bakal yang merupakan keturunan secara biologis. Yang ketujuh, kekurangan pada vitamin A. Kekurangan pada vitamin A dapat mengakibatkan terjadinya gangguan sampai terjadi kebutaan. Kekurangan vitamin A juga dapat menyebabkan produksi air mata berkurang. Ternyata menangis penting karena menangis mampu menjernihkan mata dengan baik. Jadi kekurangan vitamin A ini bisa menyebabkan produksi air mata berkurang sehingga berdampak kekeringan pada konjungtiva. Selanjutnya, kornea menjadi kekeringan dapat mengakibatkan kornea ini mudah luka. Lupus atau borok dapat sehingga menonjol atau kedokterannya stapiloma kornea. Dan yang 8 yaitu trauma. Trauma yang terjadi pada masa anak-anak dan orang dewasa, atau juga trauma dari zat tumpul, benda tajam, zat kimia, atau trauma sinar tajam. Trauma yang diakibatkan dari benda tumpul yaitu seperti misalnya akibat pukulan atau lemparan atau kejatuhan benda-benda yang berat.
Adapun trauma benda tajam yaitu misalnya terkena pisau atau terkena bambu, bisa juga. Selanjutnya trauma pada zat kimia, misalnya cairan asam pekat atau obat-obatan dengan kandungan kimia, bisa juga mengakibatkan ketunaan. Yang trauma sinar tajam yaitu misalnya akibat menatap matahari secara langsung, penyinaran sinar X yang terus-menerus, bekerja pada produksi yang haluskan menggunakan sinar lampu yang tajam seperti di pabrik-pabrik, atau dengan setrum arus remah, bisa juga. Benda asing yang masuk ke dalam mata. Adanya benda asing yang masuk ke dalam mata termasuk debu, bakteri, penyakit, sengatan binatang. Maka dari itu hindari mengucak mata. Bila ingin membersihkan mata, kalau kata orang Jawa itu dikambang, jadi dikasih air, matanya itu di dalam air gini biar debu-debunya itu keluar. Ada juga hipertensi, yaitu mengakibatkan mengalami penyempitan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah pada otak. Selanjutnya oftalmopati endokrin, yaitu kelainan endokrin menyebabkan kelainan pada mata. Ada juga infeksi sistematik, yaitu penyakit mata yang disebabkan oleh virus. Ada juga radang konjungtiva, yaitu infeksi karena TBC. Kelainan genetik, yaitu keturunan secara biologi atau selanjutnya yaitu ada kekurangan vitamin A, yaitu mengakibatkan terjadinya gangguan sampai terjadi kebutaan. Yang selanjutnya yaitu bisa juga dikarenakan dengan trauma. Yang ketiga yaitu macam-macam penyakit mata, ada 7. Yang pertama yaitu seropalmia, yaitu seropalmia itu seperti kekurangan pada vitamin A. Yang kedua trakoma yaitu dikarenakan adanya virus. Yang ketiga katarak. Katarak biasanya menyerang pada lensa mata. Yang keempat glukoma biasanya dikarenakan adanya cairan yang bertambah pada bola mata. Yang kelima diabetik retinopati, yaitu gangguan pada retina mata. Yang keenam makular degenerasi, yaitu kondisi mata pada umumnya. Yang kedua, penyakit yang dapat mengakibatkan kelainan pada mata, yaitu penyakit apa saja? Yang pertama, diabetes mellitus, yaitu merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena pola hidup, biasanya jadi penyakit sistematik. Yang kedua, hipertensi, yaitu mengakibatkan mengalami penyempitan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah pada otak. Yang ketiga, oftalmopati endokrin, yaitu kelainan endokrin menyebabkan kelainan pada mata. Yang keempat, infeksi sistemik, yaitu penyakit mata yang disebabkan oleh virus. Yang kelima, radang konjungtiva, yaitu infeksi karena TBC. Yang keenam, kelainan genetik, yaitu keturunan secara biologi atau keturunan sedara. Yang ketujuh, kekurangan vitamin A, yaitu mengakibatkan terjadinya gangguan sampai terjadinya kebutaan. Yang kedelapan yaitu dikarenakan trauma.
Di bagian yang ketiga ada macam-macam penyakit mata, yaitu apa saja? Macam-macam penyakit mata ada 7. Yang pertama, xeropalmia, itu seperti kekurangan pada vitamin A. Yang kedua, trakoma, yaitu biasanya dikarenakan virus. Yang ketiga, katarak. Katarak biasanya menyerang pada lensa mata. Yang keempat, glukoma. Glukoma dikarenakan adanya cairan yang bertambah pada bola mata. Yang kelima, diabetik retinopati, yaitu gangguan pada retina. Yang keenam, makular degenerasi, yaitu kondisi mata pada umumnya masih baik-baik saja. Yang ketujuh, retinopathy of prematurity, yaitu penyakit mata yang dialami oleh bayi prematur. Alhamdulillah, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.